Jangan terlalu berlebihan, ya. Jadi kita diuji, Bu. Kadang-kadang kan ujiannya dah kuari karayo le, ya. Iko sopa lumba ganti le. Sopanya masih lo. Lalu dan cabiak plastiknya le dong. Apa tu kaju, Bro? Ya. Ya. Kuarajo le ko dah gorden lumba tukale. Cubalah kejan kau dah kuarayo le dah biji lumba tukale. Senang hati mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu pengurus masjid yang kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, jadiak pandai, Bondokan Duang, hadirin hadirat, para santri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berbenah diri, memperbanyak bekal menuju kehidupan akhirah. Dan di antara bekal yang kita siapkan, melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari yang ke-25. Tidak terasa 5 hari lagi pai Ramadan lagi. Ya. Kalau Nabi kan menjelang Ramadan ku habis nyui buati ya. Baku ibu hatinya jangan-jangan takkan bertemu dengan Ramadan besok lagi. Ya. Dia awak kira-kira babu. Ibu hati tak. Tapi dia banyak ibu hati dek baju lun babali. Sepatu lun baganti. Kami itu gorden lun cuci ya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan diterima, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat, Allahumma salli
wa sallim alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita baca satu ayat dari surah Al-Hajj. Ayat nomor 11, Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf." Dan di antara manusia atau sebahagian manusia, apakah dan sebahagian kau masuk awak, wallahu alam, dan bisa merasakan untuk kita Bapak Ibu. Dan sebahagian manusia ada orang yang menyembah Allah tidak dengan sepenuh hati. Ya. Harf itu artinya huruf, Pak. Bisa berarti huruf. Kalau huruf itu kita rangkaikan menjadi kata. Jadi ada orang yang menyembah Allah itu hanya sekedar ucapan doang, bukan dari hati, ya. Atau harf itu berarti tepi jurang. Tepi jurang itu berarti tampek tagaknya tidak kokoh, Pak. Namun tepi jurang. Jadi maknanya adalah ada orang yang menyembah Allah itu tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan sungguhnya, ya. Buktinya fa in asabahu khairun tama'an nabi. Kalau inyo diagih nanyo sukoi, ya, misalnya harta, lai suko kita harta, Bu. Lalu ndak suka harta siko. Kalau nampak wajah-wajahnya tuh, ya, kita suka kok. Ya. Islam tidak melarang kita menyukai harta. Bahkan kalau bisa kita harus lebih kaya, Pak. Karena kalau kita tidak punya kemampuan, banyak perintah Allah yang tidak bisa kita lakukan, Pak. Bagaimana kita mau haji kalau piti tidak ada? Baka berzakat kalau uang tidak ada, ya kan? Baka membantu orang dengan harta kalau kita tidak punya, ya. Maka kita dibolehkan. Cuma jangan gara-gara itu membuat kita berpaling dari mengingat Allah. Kan itu yang Sa'labah dulu. Sa'labah kau kan ketika saya rajin beribadah, Pak. Minta doanya ke Nabi. Ya Rasulullah, doakanlah menjadi orang kaya. Tidak usah kata Nabi. Doaan salah. Ia doakan Nabi kayanya. Lama-lama tinggal solat. Kambiang lah ni pada soleh. Nah, jadi kita berharap kita diberikan anugerah oleh Allah, tapi jangan membuat kita berpaling dari Allah. Jadi ada orang kalau dia gian dan menginginkan kayonyo, bapangkeknyo, sehatnyo, nyo merasa puas. Nyo menganggap bahwa itulah kalau kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Padahal sesungguhnya ini tidak sepenuh hati itu dah. Maka ketika fa'in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, ketika diberikan hal-hal yang tidak senangi, sakit, bansai, marasai, anyo berpaling kekafirannya, tak batu kalau kaunya. Allah beribadah dan candiko jadi dia. Memang solat untuk kayo. Kan indah, Pak, kan? Kita beribadah itu kan tidak tujuannya untuk kaya, Pak. Karena kita diperintah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jahle itu, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Lalu kalau kemudian orang yang taat diberikan kemudahan, itu hak prerogatif Allah. Kalau janjinya begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi dasar kita menghambakan diri kepada Allah bukan untuk tujuan kaya. Nah, kalau itu yang terjadi kecewa. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita pernah bersabda, salatum munjiat. Ada 3 yang membuat orang sukses, Pak. Sukses di dunia dan insyaallah nanti akan sukses di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, khasyatullah, atau dalam matan yang lain takwallah.
Jadi khasyatullahi atau taqwallahi bisirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah, takwi kepada Allah baik ketika sunyi maupun ketika ramai. Ya. Baik ketika surang maupun ketika orang ndak ada. Sebab kalau ketika ramai ko Pak bisa dipastikan iman kita kuat Pak. Ketika di masjid kini ko kan yakin 100% iman kita kuat. Tapi apakah itu nanti akan sama posisinya ketika kita lah berada surah? Ya. Nah ini ujian terbesar kita sesungguhnya di situ. Apakah ketakwaan kita kepada Allah akan tetap pada posisi yang sama ketika awak surang atau ketika kita berada di tengah orang? Nah itulah yang kita sampaikan dulu. Mampu melakukan itu kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu puasa ndak mau makan siang walaupun orang ndak ada. Karena Pak Allah tahu. Maka satu tanda sukses itu adalah takwa kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, situasinya apapun, tidak berubah. Ya. Salat kita ketika kita surang atau ketika kita di muka orang sama. Allahu Akbar. Ya. Surang awak. Ya. Tetap sama. Tapi kalau berbeda, ketika kita surang, ketika di mana di hadapan orang, itu masih dipertanyakan tuh Pak. Kalau ketika surang dan dibaca inna a'tayna qul huwallahu ahad, ya kan? Cara takbirnya pun kadang-kadang kalau surang lemah tuh, Allahu Akbar. Ikul ketika ada orang tagang-tagang tangannya Pak, Allah, 2 kali lu Allah Akbar tuh, Allah, sampai 3 kali, Allahu Akbar. Nah, di satu ya, kita diuji apakah ketakwaan kita akan tetap pada posisi ketika kita surang atau ketika kita banyak. Itu satu. Yang kedua, qaulul haqq, ya, berkata yang benar, atau dalam mata lain wal adlu, adil fir ridai wal ghadabi, ketika kita suka dan ketika kita tidak suka. Atau tetap adil berkata yang benar pada orang yang kita sukai atau pada orang yang tidak kita sukai. Sama posisinya Pak. Ya. Kalau orang yang tidak kita sukai Pak, jangankan mencalia orangnya, mandangan suaranya lah kas apa namanya, landaklah mati doh. Ya. Baik itu sebaliknya, orang yang kita sukai, ya, meskipun nanti pabuatnya itu salah, kita anggap benar. Nah, karena itu Rasulullah mengingatkan wal adlu atau qaulul haqq, adil dan berkata yang benar baik ketika kita suka maupun ketika kita marah. Kini kan itu dan banyak Pak. Orang heboh-heboh kini berusaha mempertahankan yang salah, ya, bahkan memutarbalikkan fakta. Yang benar dijadikan yang salah karena tidak suka pada yang benar. Yang salah dijadikan benar karena membenci pada kebenaran. Itu yang terjadi Pak. Siapa yang paling bisa mengemukakan dalil, ya, bicara dengan manis sebagainya, itu menjadi menang. Itulah dunia. Tapi Nabi mengatakan tetap berlaku adil. Ya, baik kepada orang yang tidak kita sukai maupun orang yang tidak kita sukai, baik ketika suka maupun ketika marah. Jangan karena kemarahanmu kamu berlaku tidak adil pada manusia. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu karena itu paling dekat dengan takwa. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wal qasdu fil faqri wal ghina.
sederhanalah baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir, balokah cara sederhana orang miskin? Bisa, orang miskin itu banyak yang pun tidak punya sikap sederhana, Pak. Katikola dapet lupo, berpoya-poya, itulah sederhana tu loh. Ya, orang kaya bantu itu loh. Ya, lataragaknya goreng tu Pak, lah naik jakun-jakunnya mencelia, endak jadi Bali dah. Ya, takui habis. Ya, bajunya tu lah pilih, lah tahu pilih bu. Lusuah, tinggal banang selai. Pakai je baru baju tu. Padahal piti Bali ni ada. Ya, jadi sederhana tu apa ukurannya? Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi berada di tengah-tengah itu. Ya. Lapatui balanjo yo balanjo, Bu. Ya. Kalau lo masih ada, jangan ditambah lo, kan itu yang namanya berlebihan. Kau menjelang hari raya kok kita diuji kok Bu. Lain masih ada baju raya dan petang. Kini lah berapa tambah? Alhamdulillah 6 buah bertambah kini ya Allah ya Rabbi. Berarti pas dong. Tiap hari bertukar. Ya kan, kalau hari Kamis ketua raya, Kamis 1 baju baru. Jumaat 1, Sabtu 1, Minggu cie, Senin cie, Selasa pas. Ya, artinya kita dituntut jangan terlalu berlebihan. Ya, jadi kita diuji Bu. Kadang-kadang kan ujiannya dah kuari karayo le, ya, iko sopa lumba ganti le. Sopanya masih lo, lalu-lalu dan cabiak-cabiak plastiknya le dong. Apa tu kaju Bro? Ya, ya, kau rajo le kau dah gorden lumba tukar le. Cubalah kerjaan kau dah, kau rajo le dah bini lumba tukar le. Senang hati mah. Cubalah kau enggak. Ambo yakin ambo senang. Tapi kan tak ada suruh itu dong. Ya. Jadi hati-hati. Orang miskin banyak yang tidak sikap sederhana Pak. Katikolah hado bopoya-poya langsung. Besok ada terangah. Jadi orang kaya bantu itu je. Jadi kita dianjarkan oleh Allah, ciri hamba Allah yang maha pengasih itu, kalau balanjo sesuai keperluan, sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan. Itu yang perlu. Kalau sesuai kemauan Pak, barapun piti Pak bawa ke pasar kurang. Cuba tanya ibu-ibu kuah. Painyo katempe belanja sayur tu selalu kau dekat di Bali tu. Kalau rasuka lama nampak ikan Bali, nampak daging Bali, iko Bali. Bukan sesuai kebutuhan. Maka kita dituntut oleh Rasulullah untuk selalu sikap sederhana. Ya. Jadi hari raya bukan pamer. Ya, saya ulangi. Hari raya itu bukanlah hari pamer, tapi hari raya itu adalah hari memperlihatkan kita kembali pada derajat yang mulia. Ya, maka satu di antara ciri derajat oleh yang mulia akan selalu rendah hati. Ya, tidak mempamerkan sesuatu secara berlebihan. Ya, karena kalau secara berlebihan banyak orang tersinggung oleh awaknya. Ya. Atau paling tidak itu membahayakan diri. Ibu-ibu kalau ibu pakai sadonala di rumah, berjalan ibu diintai diorang. Siko ame, di siko ame. Cubalah berjalan diintai diorang. Di ma katiko langgang ko habis ko macam. Jadi Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang membuat kita sukses. Pertama, apa tadi? Takwa kepada Allah baik waktu sunyi maupun di waktu terang, ketika ada orang atau tidak ada orang. Yang kedua, bersikap adil baik ketika suka maupun tidak suka. Yang ketiga, sederhana.
ya, baik katiko ado maupun katiko tidak ado, katiko kayo maupun katiko miskin, ya. Khasirat dunia wal akhirah. Orang-orang yang menyembah Allah tidak dengan sepenuh hati itu, kata Allah, dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka kita ikhlaskanlah. Kita ikhlas beribadah kepada Allah karena itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ya. Ikhlas itu apa artinya, Bu? Melapehkan diri dari keinginan lain selain hanya mencari ridho Allah. Ya, semata-mata mengkhususkan ibadah pada Allah. Saya pernah katakan sini, misalnya Bu, ada orang tetangga kita misalnya nyoba kolak, colding namanya. Saya tahu Ibu colding, kolak dingin. Sananya colding ko nyoba untuk nan lain. Tapi kebetulan yang lain ko ndak ada, nyetibo kawa, Bu, ambo buat colding, ya. Sananya kau buat untuk siano mah, tapi liau ndak ada le nama ibu le nyo ibu ni. Pasti akan hati awak kan berkata, de orang ndak ada menggawa. Cuma kalau nya kecian, iko colding kau buat hanya untuk ibu kau buatnya. Bapa rasa awak? Tanggung senang hati dah. Di Allah ketika ni diduakan untuk menyembah dah senang hati dah. Tapi kalau coba fokuskan hanya untuk dia, ya, maka gembira. Nyo sambut awak, ya. Jadi mudah-mudahan kita ikhlaskan niat dan perbuatan kita hanya untuk Allah semata. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.